Mas Tantowi kan dulu waktu kecil itu pengen belajar bahasa Inggris itu jalan kaki sampai 10 kilo, 10 kilometer, 12 kilo, balik 12 setiap hari. setiap hari. Karena dari rumah sampai ke tempat les Inggris itu ya 5 sampai dengan 6 kilo ya. Bolak balik jadi ya 12 kilo sampai 12 kilo, 13 kilo setiap seminggu 3 kali lah. Jadi sama orang bicara jalan 10 kilo sekarang ini, nah harus saya dari kecil lama ini. Tapi karena terpaksa, bukan buat olahraga. Tapi motivasinya karena buat belajar bahasa Inggris. Iya. Nah, kenapa harus belajar bahasa Inggris? Sebenarnya bukan kehendak kita, tapi itu kehendak ayah saya. Karena ayah saya itu mempunyai visi yang jauh ke depan untuk 2 anaknya, saya dan Helmi, bahwa saya dan Helmi itu dipersiapkan jadi orang internasional. Jadi walaupun ayah saya orang kampung, pedagang kecil, tapi visinya jauh ke depan. Dan itu menjadi kenyataan kan? Alhamdulillah sudah jadi kenyataan. Jadi bagi dia untuk menjadi orang internasional itu harus menguasai bahasa internasional. Dan bahasa itu di Inggris. Ya banyak dicemooh. Oleh orang-orang di kampung itu, apain sih? Sampai seminggu 3 kali gitu les. Takutan sama bapak, karena kalau kita nggak les itu kita dipukul. Baru belakangan kita tahu, oh ini maksud ayah kita, dan kita sangat berhutang budi. Dan sang ayah memang punya visi jauh ke depan. Jauh. Iya. Nah, dan satu lagi yang luar biasa waktu kami podcast dengan Prof. Jim Lee Asidiki, beliau sampaikan, beliau pernah jadi guru bahasa Inggris dan muridnya adalah salah satunya itu ada Mas Tantowi dan Mas Helmi. Gimana ya ceritain? Wah, alhamdulillah ya, guru kita itu orang-orang berhasil sekarang. Pertama adalah Profesor Jim Lee mengajar saya dan Helmi pada tingkat beginner. Kemudian ketika kita naik ke elementary, guru kita Anwar Fuadi. Wah, Dua-duanya menjadi orang berhasil public viewer. dan juga anak didiknya memang dia orang biasa juga. Ya karena sentuhan mereka lah. Nah ini Mas Tantowi ini, kan Mas Tantowi ini tadi saya waktu perkenalan lupa sebut satu yang paling penting juga. Apa? Karena Mas Tantowi ini juga seorang musisi country. Ya. Dan juga melahirkan 11 albumnya. Iya. Nah ini luar biasa nih. Kemarin juga lagi ada konser kalau nggak salah, konser tunggal dengan tema The Journey of My Life. Nah ini gimana tuh Ben? Ya, saya itu memang suka nyanyi dari kecil ya, karena ayah kita seorang musisi pemain akordeon. Ibu walaupun bukan penyanyi profesional ya suka nyanyi. Jadi kita tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan musik. Iya. Nah kita berlima bersaudara itu semua bisa nyanyi. Tapi yang benar-benar akhirnya dikenal sebagai penyanyi walaupun bukan penyanyi beneran ya. Saya itu hanya seorang MC suka nyanyi gitu. Pembawa acara suka nyanyi, tapi bikin album. Wah luar biasa, 11 album loh, bukan tanggung-tanggung. Iya, dari upaya untuk menyalurkan hobi saya, khususnya musik country, ternyata diterima masyarakat. Akhirnya kemana-mana, bikin konser, bikin album, terus konser bahkan ke luar negeri. Album nggak terasa udah 11. Ratusan lagu saya rekam gitu. Terus yang penciptanya sebagian Oh enggak, saya kebanyakan cover. Saya nggak bawakan lagu orang dalam versi country. Jadi masyarakat atau pasar tuh menerima saya. Walaupun saya menyanyi cover lagu bekas, tapi ketika saya nyanyikan menjadi lagu baru. Tidak lagi seperti lagu aslinya. Karena sudah saya adaptasi dalam modifikasi dalam genre country. luar biasa. Nah, dari sekian album, 11 album ini mana yang paling berkesan buat Mas? Yang paling berkesan pertama lah yang Ariati. Karena dari album itu banyak sekali hits ya. Ada Ariati, ada Hidupku Sunyi, ada Patah Hati, terus baratnya itu ada beberapa lagu barat ya. Nah, jadi menurut saya ini album yang paling sukses. Tapi album saya yang semua lagunya orang bisa nyanyikan itu album Manado justru. Album country Manado. Nah, itu adalah album Manado, salah satu album Manado yang paling sukses dalam sejarah. Dan itu menjadi suatu hal yang agak aneh gitu ya. Album country ya dalam bahasa Manado yang sukses, tapi penyanyinya orang Palembang. Itu namanya Nusantara Indonesia. Iya. Ya. Berarti ini Mas Tantowi tantangan sekarang ini kan generasi kita ini sekarang generasi Gen Z ya. Kalau generasi X sama milenial mungkin masih sekarang kena ke country ini. Sekarang ini gimana nih?
Sepertinya kan yang Gen Z ini masih nggak tertarik nggak dengan musik Japanese. Oh enggak ya, kalau di Indonesia apalagi ya. Apalagi country yang saya nyanyikan itu country oldies. Makin jauh dari mereka. Akhirnya nggak pernah dengar lagu sebelumnya. Nggak pernah dengar. Tapi orang tua mereka, kakek nenek mereka itu fans saya. Udah.